Pelajarilah rekam jejak seorang pemimpin di masa lalu. Hanya dengan cara itu kita tahu apa yang mungkin dilakukan pemimpin itu di masa depan. Ini kutipan dari Winston Churchill. Dengan spirit ini pula, sebelum saya mendengar pidato Gibran Raka Buming Raka menuju ke KPU untuk mendaftar pada Pilpres 2024 mendampingi Prabowo, saya pelajari rekam jejak Gibran, maka saya temuilah 3 jejak ini. Pertama, ketika Gibran menjadi wali kota Solo, inilah hasilnya data dari BPS bahwa di tahun 2020 ketika pertama kali ia memimpin sebagai wali kota Solo, pertumbuhan ekonomi di sana minus 1,74%. Minus. Lalu kemudian di tahun terakhir, kini Solo pertumbuhan ekonominya di angka 6,25%, salah satu pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Jawa, dan ini sudah di atas rata-rata nasional, angkanya rata-rata 5,3%. Saya mulai dengan kata wow yang pertama. Lalu data yang kedua, ketika Gibran menjadi peserta pilkada wali kota Solo tahun 2020, ia didukung oleh 86,5% suara. Tinggi sekali tingkat dukungannya untuk membuatnya menang telak terpilih sebagai wali kota. Data ketiga, rekam jejak yang ketiga, ketika ia lebih muda dari itu, sebelum terjun ke politik, Gibran menjadi seorang pedagang kaki lima. Ia jualan markobar, ini sejenis martabak dengan gerobak di kaki lima yang bukanya hanya di malam hari. Mulai dari titik yang kecil itu, lalu kemudian usahanya berkembang ke 37 wilayah termasuk kota-kota besar, dan ia pun menjadi pengusaha yang kokoh. Ini pun juga menunjukkan upayanya yang kuat sekali. Dari sana ia katakan bahwa yang menjadi passion yang pertama adalah ingin ikut mengembangkan ekonomi rakyat, dan ia melihat bahwa itu bisa dikerjakan lebih jauh jika ia terjun ke politik. Maka kini Gibran pun terjun ke dalam politik. Saya mendengar pidatonya. Mari kita dengar cuplikannya. Kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Dalam pidato ini, Gibran menyampaikan 6 program unggulan. Antara lain programnya begitu banyak adalah dana abadi pesantren, kredit startup milenial, KIS, lansia, lalu kartu anak sehat untuk stunting, hilirisasi industri, dan juga program ekonomi hijau dan energi hijau. Program ini begitu besar efeknya jika dijalankan. Ia akan mengambil begitu banyak kantong suara besar. Dari generasi milenial itu ada 48,5%, dari kalangan santri, bahkan dari NU saja itu pemilihnya ada 52%, dari lansia, total lansia itu ada 16%, dan juga ibu rumah tangga, wong cilik dalam urusan stunting itu ada 30%. Ini hal yang besar yang bisa dicapai. Jika Gibran ingin mendukung Prabowo, maka tentu saja hal pertama yang harus dikerjakan bagaimana memberi tambahan suara Prabowo sebanyak yang ia bisa. Mungkinkah ini? Maka 4 bulan dari sekarang hingga Februari 2004 itu menjadi petunjuknya.
Demikian, Inspirasi Data bersama saya, Denny J.A.